Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdin Afriansah Sinapoi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen bisnis syariah, yaitu kepemimpinan bisnis syariah. Kali ini kita akan membahas kepemimpinan bisnis syariah. Yang pertama, pengertian kepemimpinan syariah. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam bermasyarakat, serta memotivasi munculnya kepemimpinan melalui kesepakatan. 2. Kriteria kepemimpinan. Agar seorang pemimpin itu mempunyai kemampuan memimpin dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka setiap pemimpin bisnis perlu melengkapi dirinya dengan beberapa kriteria. 3. Membangun karakter pemimpin. Seorang pebisnis syariah yang ingin berhasil sebagai pebisnis syariah perlu belajar dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis yang sudah teruji. 4. Ruang lingkup kepemimpinan. Sama halnya dengan manajemen yang bersifat umum, manajemen bisnis syariah juga perlu memahami ruang lingkup kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria kepemimpinan. Pemimpin harus dikenal dan dicintai. Seorang pemimpin harus menempatkan dirinya sebagai orang yang dikenal orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus melayani. Pemimpin bisnis harus melayani dalam arti memudahkan semua pihak yang berurusan, baik internal maupun eksternal. Pemimpin harus aspiratif, mampu menampung aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus bermusyawarah. Seorang pemimpin yang baik akan selalu bermusyawarah dengan anak buah dalam memutuskan sesuatu. Selanjutnya, pemimpin memiliki pengetahuan dan kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Pemimpin memahami kebiasaan dan bahasa. Ini dimaksudkan agar memudahkan pemimpin berkomunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin, karisma, dan wibawa. Kriteria ini memperkuat status seseorang agar kelihatan berwibawa oleh orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin konsekuen dengan kebenaran. Ini sering menjadi batu ujian bagi seorang pemimpin agar bisa menerima konsekuen apapun untuk dapat dipercaya oleh orang yang dipimpinnya. Kemudian, pemimpin bermuamalah dengan lembut. Ketika berurusan dengan orang-orang yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin harus bersikap lembut agar menimbulkan rasa menyenangkan. Pemimpin selalu ingat dengan muraqabah. Muraqabah adalah pengawasan melekat atau waskat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengingat ada yang memperhitungkan perbuatan baik dan buruk. Pemimpin tidak membuat kerusakan. Pemimpin yang memelihara kehidupan di bumi, bukan pemimpin merusak kehidupan di bumi. Pemimpin mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat orang lain yang peduli dan tulus dengan urusan pekerjaan seorang pemimpin adalah suatu keniscayaan. Selanjutnya, membangun karakter pemimpin. Seorang pemimpin haruslah mempunyai 4 sifat berikut ini. Yang pertama adalah integriti atau integritas, merupakan sifat standar dan fondasi utama karakter seorang pebisnis, yaitu kejujuran yang mengikat secara utuh karakter-karakter positif lainnya. Berikutnya adalah loyalty, merupakan sifat pendukung yang menguatkan kepercayaan orang banyak. Loyalitas berhubungan dengan kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Selanjutnya adalah professionality atau profesional, merupakan kapasitas untuk menjalankan sesuatu profesi
dengan ukuran-ukuran standar serta kualitas terbaik. Yang terakhir adalah spirituality. Spiritual marketing tercipta setelah Nabi Muhammad SAW menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyendiri di Goa Hira. Materi yang terakhir adalah ruang lingkup kepemimpinan. Seorang pebisnis syariah haruslah mengetahui ruang lingkupnya itu sendiri. Ruang lingkup yang dimaksud itu terdiri dari yang pertama, kemampuan manajerial. Bagi seorang pemimpin, penting baginya untuk bisa memiliki kemampuan manajerial agar bisa merencanakan struktur organisasi, keperluan sumber daya organisasi, dan operasional perusahaan. Yang kedua adalah kemampuan teknis. Seorang pemimpin dituntut untuk bisa memiliki kemampuan teknis, khususnya untuk kegiatan yang menjadi core perusahaan tersebut. Yang ketiga, kemampuan interpersonal adalah kemampuan seorang pemimpin bisnis untuk menjalin dan membina hubungan baik dengan para karyawan dan stakeholder lainnya. Kemampuan strategis adalah kemampuan yang terakhir, yaitu seorang pemimpin bisnis untuk memahami kondisi sosial politik yang melingkupi operasional bisnis yang dipimpinnya. Itulah dia tadi materi yang saya paparkan tentang kepemimpinan bisnis syariah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.